kelas 10 IPA SMA Metodis 5. Kita masih di sudut-sudut berelasi, kali ini di kuadran ketiga. Kalau dua pertemuan sebelumnya kan di kuadran pertama sudut theta yang berelasi dengan 90 kurang theta dan 360 tambah theta. Kemudian di pertemuan berikutnya lagi, yaitu yang di kuadran kedua yang berelasi theta dengan 180 kurang theta, dan kemudian 270 atau 90 tambah theta. Ulangi, 90 tambah theta berelasi dengan theta dan berelasi dengan 180 kurang theta. Nah, sekarang kita belajar sudut-sudut berelasi di kuadran ketiga. Oke, ini sudut yang akan kita harapkan nanti yang di kuadran ketiga ini. Ini kuadran ketiga. Ini kita sudah selesaikan kemarin kuadran 1 dan 2. Nah, perhatikan titik PA, B pada salib sumbu ini. Oke, ini adalah garis R, jari-jari yang menghubungkan antara pusat O dengan titik PA, B. Ini R ya. Oke, ini kan sebuah lingkaran nanti. Ini lingkaran. Semua ini nanti lingkaran. Kalau kita ambil jangka, kalau kita hubungkan ini, misalnya ini ke sini, ini jari-jari. Nanti kalau kita putar ini terus sampai di sini pun nanti akan sama jari-jarinya. Oke, kalau kita lakukan begini, oke ini. Nah, semua titik yang saya tuliskan tadi ada pada lingkaran. Oke. Nah, kemudian ini adalah jari-jari titik PA, B kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tidak lagi saya terangkan sifat dari garis Y sama dengan X. Waktu pencerminan di kelas 9 juga sudah saya terangkan. Jadi titik A, B cerminnya ini. Kita cerminkan kan kalau pencerminan jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ini kan sama nih. Jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini. Jadi bayangannya titik P A, B bayangannya menjadi B, A. Seandainya ini 5,2, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 5,2, maka bayangannya menjadi 2,5. Kemudian bayangan hasil pencerminan ini kita putar 180. Perhatikan ini setengah lingkaran, persis setengah lingkaran ini 180 derajat. Ini kan 180 ini. Oke. Kita cerminkan lagi kita putar 180 derajat searah jarum jam, berlawanan jarum jam maksud saya, berlawanan arah jarum jam. Nah, bayangannya jadi di sini berdua aksen, yaitu membaca ini adalah min A, min B. Kalau ini tadi 5,2, ini menjadi min 2, min 5. Oke, min 2, min 5. Oke, ini min B, min A. Oke, ditulis ini min B, min A. Maaf ya, min B, min A. Oke, nah kemudian kita akan perhatikan bahwa sudut yang dibentuk oleh garis OP terhadap sumbu X, ini kan sumbu X adalah kita anggap theta. Oke, nah kemudian sudut yang dibentuk oleh garis OP aksen dengan sumbu Y juga theta, ini besarnya theta juga. Setelah kita lakukan operasi pencerminan dan kemudian rotasi 180 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk dari sini, perhatikan ini ke sini kan theta. Ini ke sini pun theta, ini theta. Sehingga dari sini ke sini 270 kurang theta. Dari sini sampai ke sini. Oke. Dari awal ini ya, dari sumbu X ini ya. Ini sampai ke sini 270 kurang theta besarnya. Oke, nah sekarang kita pakai rumus sinus, kosinus hingga kotangen dari sudut theta dulu di theta ini. Y per R kalau sinus, Y-nya B, R berarti B per R. Kalau kosinusnya adalah A per R, X per R ya, masih ingat ya. Kemudian tangennya adalah tentu B per A. Y per X. Kemudian kosekannya kebalikannya R per B, R per A disekan, kemudian A per B kalau dikotangan. Kemudian kalau sinus 270 kurang theta kan bayangannya tadi ini. Ini jadi X, ini jadi Y. Oke, min B, min A. Sehingga sinus 270 kurang theta, sinus kan Y per R, Y-nya min A.
R. Ini sama dengan kamu perhatikan A per R kan kosinus maksud saya, kosinus. Sehingga sinus 270 kurang theta adalah kosinus theta. Dalam posisi minus, karena di sini minus, sehingga di ini menjadi minus kosinus theta. Rapi nanti tulis ya. Minus kosinus theta. Nah, kemudian kosinus 270 kurang theta. Kosinus kan X per R. X-nya min B per R. Sedangkan B per R adalah sin theta. Karena minus ini berarti min sin theta. Tangen 270, tangen kan Y per X berarti min A per min B atau A per B. Kan minus bagi minus positif A per B. Sedangkan A per B di sini adalah kotangen. Sehingga positif ya, kotangen theta. Nah, kemudian kosekannya kebalikan dari sinusnya saja kita ambil, berarti seperminus kosinus. Berarti atau dari sini pun boleh. Kosekan adalah R per minus A atau min R per A. Sedangkan R per A kan sekan. Berarti sama dengan min sekan theta. Kemudian nanti sekan 270 per theta adalah kebalikan dari kosinusnya min R per B. R per B di sini adalah kosekan, berarti min kosekan theta. Sedangkan kotangen 270 kurang theta adalah kebalikan dari tangen B per A. Di sini B per A adalah tangen. Berarti tangen theta. Semakin menguatkan kita bahwa yang bernilai positif di kuadran ketiga ini kan titik min B, min A di kuadran ketiga. Nilai yang positif di kuadran ketiga adalah tangen dan kotangen. Nah, terbukti di sini tangen dan kotangen. Tangennya positif ini, kotangennya juga positif. Nanti saya tulis kembali kesimpulan dari ini. Ya, berikutnya relasi theta dengan sudut 180 derajat tambah theta. Tetap ada titik P, A, B. Sudut yang dibentuk oleh garis OP dengan sumbu X, ini sumbu X, adalah theta. Nah, kemudian titik P, A, B kita rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi ini ke sini 180. Kalau O ke P kita misalkan R tadi, karena dia jari-jari sebuah lingkaran, maka O ke P aksen juga R juga panjangnya. Oke. P, A, B dirotasi 180 derajat, bayangannya menjadi min A, min B. Ini min B ya. Min A, min B. Min A, min B. Ini X-nya, ini Y-nya. Di sini X-nya, di sini Y-nya. Oke. Nah, sehingga sudut yang dibentuk oleh OP aksen dengan sumbu X negatif ini, kalau ini theta, lagian pun keduanya bertolak belakang. Ini theta. Sehingga kalau dari sini theta, ini ke sini, dari sumbu X-nya ini sampai ke sini adalah, ini ke sini kan 180. Ini 180 ya. 180 tambah theta. Jadi ini besarnya 180 tambah theta. Baik, kita tuliskan lagi sebelumnya bahwa sinus theta adalah Y per R, berarti B per R. Oke. B per R, kosinusnya adalah A per R seperti yang tadi sih sebenarnya. Kemudian tangennya adalah B per A. Kosekannya kebalikannya R per B, sekannya R per A, kebalikan dari kosinus, kemudian kotangen kebalikan dari tangen A per B. Sekarang kita fokus ke yang sudut yang 180 tambah theta dengan mengevaluasi P aksen di mana X-nya min A, Y-nya min B. Nah, sinus 180 derajat tambah theta adalah Y per R. Y-nya di sini min B per R. Nah, sedangkan min B per R di sini ada B per R. B per R yang ini. Sinus theta B per R berarti min B per R adalah min sin theta.
Nah, kemudian kosinus 180 derajat tambah theta adalah X per R min A per R. Sedangkan di sini A per R adalah kosinus, berarti min kosinus theta. Kemudian tangen 180 derajat tambah theta adalah tangennya Y per X min B per min A atau B per A. Sedangkan B per A di sini tangen theta. Oke. Nah, kemudian kosekan 180 tambah theta kan kebalikan ini. Min R per B. R per B di sini kosekan. Berarti min kosekan theta. Kemudian kebalikan dari sekan kan kosinusnya. Berarti min R per A. R per A di sini sekan. Berarti karena minus ini minus sekan theta. Dan satu lagi kebalikan dari kotangen adalah tangen. Berarti B per A di sini A per B. A per B di sini di sudut yang lancip ini di sini adalah kotangen, berarti kotangen theta. Perhatikan cara menghafalnya, lebih mudah menghafal ketika menggunakan angka 180 dibanding angka 270 kurang tadi. Oke, atau saya sudah simpulkan begini, perhatikan. Nah, tambah lagi yang harus kamu pahami, tapi ya harusnya memahami bukan menghafal, bahwa sinus 270 derajat kurang theta adalah min cos theta. Cara menghafalnya begini saja. Ini kan di kuadran ketiga. 200, masih ingat ya, theta itu lancip. Theta itu antara 0 sampai 90. Nggak sampai 90. Jadi 270 dikurang sebuah angka yang di bawah 90 tentu hasilnya masih di kuadran 3. Misalnya angkanya 60. 270 kurang 60, 210. 210 itu di kuadran ketiga karena kuadran ketiga dari 180 sampai 270. Nah, di kuadran ketiga nilai sinus negatif, makanya di sini minus. Tetapi berubah menjadi cos theta. Oke. Nah, jadi cara menghafalnya mudah. Kalau pakai 270 atau 90 pada kuadran kedua sebelumnya, 90 tambah theta, maka berubah sinus menjadi kosinus, minus-minusnya nanti kita perhatikan kosinus menjadi sinus, tangen menjadi kotangen, kosekan menjadi sekan, dan di kuadran ketiga yang positif adalah tangen, sehingga tangen 270 kurang meskipun berubah menjadi kotangen tetap dia positif karena nilai kotangen di kuadran ketiga adalah positif. Lebih mudah menghafal ketika kita menggunakan sin 180 derajat tambah. Oke. 180 derajat tambah. Jadi maksudnya begini, karena di sini sinus, di sini tetap sinus, yang berubah hanya tanda minus. Di kuadran kedua pun kemarin 180 kurang, mudah, tidak berubah sinus di sini, sinus di sini. Di 360 tambah pun begitu, tidak berubah sinus-sinus. Jadi yang tidak berubah tanda adalah di tangen. Tangen 180 tambah theta adalah tangen theta. Nah, maksudnya ini apa semua dari kesimpulan yang saya buat ini? Oke, kita akan mengisi tabel ini, tetapi saya buat dulu contoh. Misalnya, kosinus 210. 210 ini adalah di kuadran ketiga nih ya, di kuadran ketiga. Oke, sama dengan kita cari kosinus 210. Kita lihat apakah 210 adalah sudut istimewa. Oke, berarti kosinus 210 adalah kosinus. Saya mau menggunakan ini boleh menggunakan ini. Sama aja hasilnya nanti. Nah, saya lebih suka menggunakan 180 tambah sebenarnya. Oke, berarti kosinus 210 kan 180 tambah 30, betul ya? 180 tambah 30, 210. Ini masih cos yang saya ubah 210 ini menjadi 180 tambah 30. Nah, kemudian ini kan di kuadran ketiga. Karena di kuadran ketiga nilai kosinus adalah minus. Ketika kita menghafal 180 tambah, kata-kata cos tidak berubah. Cos 30. Cos 180 tambah 30 kan ini cos 180 tambah theta adalah min cos theta, betul ya? Min cos 30. Harusnya jawabannya adalah min kosinus 30 kan setengah akar 3. Atau misalnya tidak sudut istimewa, misalnya tangen
kemudian 190. Oke, tangan 190. Ini kan sama dengan tangan 180 tambah 10, betul ya? 180 tambah 10 kan 90. Nah, nilai tangan di kuadran ketiga positif. Di kuadran ketiga ini positif. Sehingga tangan 180 tambah 10 positif, tangan 10. Oke, begitu. Atau lagi misalnya kita ambil yang istimewa. Kemudian kita ambil sinus 225. 225 ini adalah di kuadran ketiga. Oke, nilai sinus di kuadran ketiga adalah negatif. Nilai sinus di kuadran ketiga negatif. Karena di kuadran ketiga hanya tangen yang positif. Kuadran pertama semua positif, kuadran kedua hanya sinus positif, kuadran ketiga tangen, dan kebalikannya tentunya ya, tangen yang positif, kuadran keempat kosinus yang positif. Jadi kosinus kebalikannya sama-sama lah tandanya. Nah, karena sinus di kuadran ketiga negatif, berarti sinus 225 nanti minus. Atau tidak usah dulu kata minusnya, kita ubah dulu sinus 225 ini kan 180 tambah 45 ini kan. 180 tambah 45 kan 225. Oke, berarti nilai sinus di kuadran ketiga minus, baru pakai sinus 45. Setelah kamu buat begini baru buatkan kata sinusnya. Sama dengan minus. Sinus 45 kan setengah akar 2. Sama saja ketika kamu menggunakan misalnya pakai 270 kurang. Saya ambil kosinus 210 tadi. Kosinus 210. 210 ini kan di kuadran ketiga. Nilai kosinus di kuadran ketiga negatif. Ya, ingat nanti negatif. Tapi kemudian saya nggak menggunakan 180 kurang. Saya menggunakan 270 kurang ya, bukan 180 tambah maksudku. Berarti 210 ini kan kosinus 270 kurang 270 kurang 60 baru 210 ya. Benar ya, 270 kurang 60 210. Nah, kemudian kosinus 270 kurang theta, perhatikan kosinus 270 kurang theta adalah min sin theta, berarti min sin 60. Sama dengan min sin 60 kan setengah akar 3. Sama hasilnya, sama. Tergantung kamu bagaimana kamu mengolah soalnya nanti. Tetapi tetap perlu ini semua. Nah, sekarang kita lengkapi lagi tabel sudut-sudut istimewanya. Sekarang sampai kuadran ketiga. Ini di kuadran pertama, ini di kuadran kedua, ini di kuadran ketiga. Pertemuan berikutnya nanti di kuadran keempat. Sambil menghafal, ini wajib dihafal. Sinus 0, 0 setengah, sinus 45 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Kosinus boleh kamu tulis ulang dari sini. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Tangan 0 per 1 0. Ini sepertiga setengah akar 3. Ini 1. Ini akar 3. Ini tak terhingga. Oke, ini sudah dihafal kemarin. Sekarang di 120 sambil dihafal. Saya lebih suka angka 180 kurang dan 180 tambah. 120 kan 180 kurang 60. Di kuadran kedua sinus positif. Jadi di sini positif. Ini sama dengan sinus 60. 180 kurang 120 kan 60, berarti sinus 60. Sinus 60 setengah akar 3. Sinus 135 setengah akar 2. Sinus 150. 180 kurang 150 adalah 30. Berarti sinus 30 setengah. Kemudian 180. 180 kurang 180 0. Sin 0. 0. Semua positif ya. Nah, kemudian di kosinusnya. Kosinus 180 kurang 120 60. Nilai kosinus 60 setengah, tetapi minus karena kosinus di kuadran kedua minus. Jadi ini aja kita tulis min setengah. Nanti kamu cari pasti min setengah akar 2, min setengah akar 3, kemudian kosinus 180 min 1. Oke, kalau mau tangannya boleh kamu langsung bagi. Ini dibagi ini min akar 3, 1 min karena di kuadran kedua semua negatif lagi tangannya, berarti ini min 1. Oke. Kemudian minus
sepertiga akar 3, kemudian 0. Oke, hafal ya. Nggak bisa nggak dihafal. Sekarang di kuadran ketiga yang fokus kita. Cara mengisinya, mengingatnya. Berapa sinus 210? Yang pertama, kamu pahami sinus di kuadran ketiga negatif. Jadi barisan ini nanti semua bernilai negatif. Nah, 210 itu kan 180 tambah 30. Betul ya? Berarti ini sama dengan sin 30. Sin 30 setengah. Tapi ambil minus karena di kuadran ketiga. Berarti min setengah. Kalau menulisnya urutkan aja lagi. Berarti min setengah akar 2 min setengah akar 3. Kemudian minus 1. Jadi sinus 270 minus 1. Di kuadran ketiga sinus 270 sama dengan sin 90 tetapi berbeda tanda. Nah, kemudian kosinus 210 kan 180 tambah 30, berarti ambil kosinus 30 tetapi yang minus karena di kuadran ketiga nilai kosinus negatif. Ini aja angkat, boleh min setengah akar 3, nanti gini pun begini, 225 kan 180 tambah 45. Berarti sama dengan kosinus 45, tetapi di kuadran ketiga negatif. Makanya ini boleh dilanjutkan ketika menulisnya. Min setengah, kemudian 0. Oke, kemudian tangennya. Tangen 210, tangen 180 tambah 30 sama dengan tangen 30 dan positif semua di sini. Tangen 30 adalah setengah akar 3, tangen 225 1, tangen 240 akar 3, tangen 270 pun tak hingga juga. Nah, pertemuan berikutnya nanti ada di tentang kuadran keempat. Untuk semakin mengerti kita akan membahas soal-soal. Jika sin A min 12 per 13 A di antara 180 derajat sampai 270. Ini artinya di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif adalah tangen dan kebalikannya. Ya, tangen kotangen positif ya. Oke, supaya sambil ingat. Nah, kita boleh membuat segitiga siku-siku dulu. Oke. Ini siku-siku tetap dalam bentuk seperti ini saja dulu. Di sini A, maksudnya minus ini ya jangan buatkan di dalam segitiga siku-siku karena ukuran dari panjang tidak ada yang minus. Nah, sin demi A-nya ini depannya 12, miringnya 13. Kalau pakai triple Pythagoras kan ini 5, 5, 12, 13 kan triple Pythagoras. Nah, yang ditanya adalah cos A. Cos A. Kosinus adalah kosami, samping 5 per 13. Tetapi karena di kuadran ketiga, nilai kosinusnya minus. Kemudian tangen A. Tandesa depan per samping 12 per 5. Nilai tangen di kuadran ketiga positif. Jadi jawabannya 12 per 5 tetap. Sekan A. Sekan kan kembalikan dari kosekan. Kosinus maksud saya. Kembalikan dari kosinus berarti minus 13 per 5. Kalau negatif hasilnya, kebalikannya juga pasti ya negatif. Kita masuk ke contoh kedua. Jika sekan theta min 13 per 5 dan theta diantara pi kan 180, 3 per 2 pi 270. Sudut T diantara 180 sampai 270, berarti ini di kuadran ketiga. Yang positif tangen ya. Nah, kalau kita gambar ini segitiga siku-sikunya, ini sudut T. Ini sudut T ya, ini yang ini T maksudnya. Ini titik bukan titik ya, harusnya T besar kita anggap. Ini sudut T. Oke, definisi sekan kan kebalikan dari kosinus ya. Kalau sekannya min 13 per 5, maka kosinusnya adalah min 5 per 13. Jadi rumus kosinus kosami samping 5, ini 13, tentu ini 12 lagi. Nah, karena di kuadran ketiga yang positif hanya tangen, sehingga di sini sinus T-nya adalah minus 12 per 13. Kosinus T-nya adalah minus lagi 5 per 13. Ya, kalau kita substitusi ke soal 2 kali sinus T kan minus 12
per 13 kurang 3 kali kosinus T minus 5 per 13 per 4 kali minus 12 per 13 kurang 9 kali minus 5 per 13. Nah, kamu tinggal mengevaluasinya lagi, menyederhanakannya. Ini kan minus 24 per 13 tambah 15 per 13 per. Kemudian ini minus 48 per 13 tambah 45 per 13. Oke, kita rapikan. Kemudian minus 24 tambah 15 kan minus 9. Minus 9 per 13 per. Minus 48 tambah 45 kan minus 3 per 13. Penyebutnya sama, coret. Minus 9 dibagi min 3 adalah 3 ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini pembelajaran kali ini, karena mirip juga sih sebenarnya dengan apa yang kamu pelajari di sudut-sudut berelasi pada pertemuan sebelumnya. Selamat mengerjakan soal-soal latihan, semoga makin pintar, Tuhan memberkatimu.